Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin, di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rejeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Segel bola emas transparan yang membawa King Ruo dan Lian Hua Jintian melintasi wilayah kehampaan langit selatan seperti kilatan cahaya. "Jintian, apa saja yang sudah dilakukan mereka?" tanya King Ruo memecah keheningan itu, menanyakan tindakan yang telah dilakukan oleh organisasi penebas malam di Gunung Kecil Api Putih. "Leluhur, 1 hari setelah aku mengingatkan penguasa Nanjin, organisasi penebas malam tiba-tiba menggerakkan 50 orang pasukannya mengepung Gunung Kecil Api Putih. Mereka langsung melakukan tekanan dengan memecah belah semangat dan loyalitas pasukan. 25 orang dari pasukan organisasi teratai langit yang takut dengan kekuatan mereka kini telah memisahkan diri. Selain itu mereka juga menangkap Bao Huer," jawab Lian Hua Jintian dengan serius. "Memisahkan diri, bagaimana bisa? Bukankah mereka sudah terikat segel pembalik darah?" tanya King Ruo dengan heran. "Leluhur, mereka yang memisahkan diri ini adalah kelompok yang baru pulang dari perbatasan Gerbang Samudera Kematian," jawab Lian Hua Jintian menjelaskan. "Baik, lalu bagaimana kesiapan pasukanmu?" "Leluhur, keseluruhan pasukanku saat ini ada 60 orang setelah 25 orang memisahkan diri. Adapun sisanya 15 orang masih berada di perbatasan Gerbang Samudera Kematian," jawab Lian Hua Jintian menjelaskan kekuatannya dengan rinci. "Lalu bagaimana dengan organisasi lainnya?" "Leluhur, organisasi Tanda Dewa membuat masalah ini semakin rumit. Mereka juga ikut menuduh kami membunuh puluhan anggota mereka yang mati di wilayah selatan, dan ikut mengepung Gunung Kecil Api Putih. Adapun organisasi Pedang Langit dan organisasi Istana Dewa Tersembunyi, saat ini sepertinya sedang membaca situasi," jawab Lian Hua Jintian dengan serius. "Lalu bagaimana dengan organisasi Pagoda Emas Langit? Mereka sepertinya tidak ingin terlibat. Setelah organisasi penebas malam mengepung Gunung Kecil Api Putih, mereka langsung menarik diri dari wilayah selatan," ucap Lian Hua Jintian. "Asalkan mereka tidak mengerahkan seluruh kekuatannya, kalian pasti bisa mengatasi mereka," ucap King Ruo dengan serius. "Maksud, leluhur?" dengan perasaan tidak tenang. "Ini adalah peperanganmu, lakukan dengan sungguh-sungguh. Sedangkan aku hanya orang luar, tentu saja aku melibatkan diri dengan cara lain," jawab King Ruo membuat Lian Hua Jintian menjadi lemah. "Tapi, leluhur, ini tidak ubahnya membenturkan telur dengan batu," ucap Lian Hua Jintian tidak bersemangat. "Apakah kamu takut? Jintian, ini adalah waktunya untuk menunjukkan organisasi kekuatan teratai langit. Perlihatkan pada mereka bahwa telur yang kamu anggap lemah dari batu tersebut bukan telur biasa tapi telur naga yang lebih keras dari batu biasa." "Baik, leluhur," ucap Lian Hua Jintian dengan nada lemah membuat King Ruo menjadi kesal. "Jintian, dengan situasi seperti ini apakah kamu masih memikirkan bagaimana berbicara dengan mereka?" "Leluhur, maksudku jika masalah ini dapat diselesaikan tanpa pertumpahan darah, aku benar-benar lemah. Jintian, sekali saja kamu memperlihatkan kelemahanmu, maka selamanya mereka akan memandang rendah dirimu," ucap King Ruo dengan tegas membuat Lian Hua Jintian terdiam. "Leluhur, terima kasih sudah mengingatkan," ucapnya memecah keheningan yang tidak ingin lagi menanyakan alasan King Ruo yang masih mau pergi bersamanya. Setelah bergerak beberapa waktu, tiba-tiba Lian Hua Jintian meminta King Ruo mengurangi kecepatannya. "Leluhur, untuk mempercepat perjalanan, kita akan menggunakan gerbang teleportasi yang ada di depan." Jekapnya menunjuk gunung kecil yang ada di bawah mereka. "Baik," ucap King Ruo dengan tenang. Dalam waktu singkat mereka akhirnya tiba di atas puncak gunung kecil yang tampak biasa saja tersebut. "Leluhur,
Ini adalah satu dari puluhan gerbang teleportasi yang dimiliki oleh organisasi teratai langit untuk memeriksa dan mengawasi wilayah selatan, ucap Lianhua Jintian sambil mengaktifkan segel gerbang teleportasi tersembunyi di tempat itu. Leluhur, mari, ucapnya dengan hormat. Baik, ucap King Ruo sambil memasuki pusaran cahaya emas yang muncul di hadapannya. Di tempat lain, Husan, Tian Feng dan Tu Hai muncul di halaman puncak selatan Gunung Nanjin, lalu menemui Yuan Nandong di dalam aula istana. Saudara, di mana Yuan Qing? Tanya Yuan Nandong dengan heran saat melihat Husan, Tian Feng dan Tu Hai memasuki aula istana. Saudara Yuan Qing diminta langsung oleh Yang Mulia untuk menjaga klan Shen Zhenyin, jawab Huyan Lan. Lalu bagaimana dengan Yang Mulia? Sepertinya ada urusan yang mendesak, ucap Tu Hai menjelaskan situasi King Ruo yang meninggalkan aula klan dengan terburu-buru. Lalu apa perintah selanjutnya? Ketatkan penjagaan Nanjin, jawab Husan dengan serius. Baik, ucap Yuan Nandong lalu meninggalkan puncak selatan, bergerak menuju puncak utama untuk menemui Ying Haotian dan yang lainnya. Di tempat lain, sus. Puluhan sosok melepaskan serangan pada puncak timur gunung kecil api putih. Duar. Ledakan maha dahsyat bergema, mengguncang gunung puncak timur dengan hebat yang secara perlahan mengubah bagian gunung yang sebelumnya pernah dirusak King Ruo dan rombongannya tersebut menjadi abu. Bajingan, mereka mulai menghancurkan puncak timur, ucap anggota organisasi teratai langit yang berada di puncak utama dengan sangat kesal. Wakil pemimpin pertama, bagaimana ini? Tanya salah satu dari rombongan tersebut, berbicara pada sosok yang sebelumnya selalu bersama Lianhua Jintian. Pemimpin utama masih belum memberikan perintah untuk melakukan perlawanan, jadi tetap tenang, ucap sosok bertopeng giok putih tersebut dengan tenang. Wakil pemimpin pertama, apakah kita akan tetap diam? Tenanglah, kita diam bukan berarti tidak melawan. Kita harus punya perhitungan. Lagi pula tujuan mereka adalah untuk memancing kita keluar dari tempat ini, ucap sosok tersebut dengan tenang. Tapi, wakil pemimpin, ucap rombongan tersebut dengan wajah kesal. Jika mereka memang memiliki kekuatan, lalu mengapa tidak menyerang puncak utama? Ingat, wakil pemimpin ketiga berada di tangan mereka. Jika kita bertindak gegabah itu akan membahayakannya. Selain itu, jika kalian keluar dari puncak utama, itu akan membuat celah yang dapat dirusak oleh mereka, ucap sosok tersebut menjelaskan keberadaan Lianhua Baohu yang tertangkap oleh rombongan tersebut. Hais, tapi sampai kapan? Dengan sangat kesal menahan murka. Tunggu pemimpin utama tiba, kita akan langsung membuat perhitungan, ucap wakil pemimpin pertama yang sebenarnya sudah tidak sabar untuk bertarung sambil menjelaskan rencananya. Baru saja wakil pemimpin pertama menyelesaikan kata-katanya tiba-tiba ledakan dahsyat dari arah barat bergema. Duar. Ledakan dahsyat mengguncang kawasan itu dengan hebat. Bajingan, organisasi tanda dewa ini benar-benar menganggap kita lemah, ucap rombongan tersebut dengan kesal. Tetap tenang, ucap wakil pemimpin kedua menenangkan semua orang. Di luar kawasan gunung kecil api putih. Sus. Sapuan angin dan gelombang ledakan menyapu kawasan tersebut hingga 100 km menimbulkan kepanikan pada kota kecil, klan dan berbagai kekuatan yang ada di kawasan tersebut. Dalam waktu singkat, mereka yang merasakan dampak dari serangan dan kekuatan tersebut, menyadari bahwa fenomena tersebut bukan merupakan fenomena alam, mulai melakukan pergerakan besar dengan meninggalkan kawasan tersebut. Sus. Rombongan besar tersebut bergerak meninggalkan kawasan tersebut menuju tempat yang lebih aman. Pada saat rombongan besar tersebut sedang bergerak, tiba-tiba terdengar ledakan maha dahsyat yang melepaskan gelombang angin ekstrim yang mendorong mereka hingga ratusan meter. Di gunung kecil api putih, menjelang pagi, duar. Ledakan maha dahsyat mengguncang kawasan itu dengan hebat bersama dengan hancurnya puncak gunung timur, melempar jutaan serpihan batu ke berbagai arah. Ah, teriak anggota organisasi teratai langit yang berada di puncak utama menahan geram.
Wakil pemimpin, ucap rombongan tersebut yang sudah hampir tidak dapat menahan diri. Pada saat sosok tersebut hendak menanggapi, tiba-tiba kilatan cahaya keemasan memasuki langit gunung kecil api putih. Lancang, ucap Lian Hua Jintian murka dengan gelombang aura pembunuhan yang langsung menyapu kawasan tersebut, membuat puluhan sosok yang sebelumnya menghancurkan puncak timur bergerak menjauh. Namun 3 sosok yang merupakan abadi tingkat 6 bergerak maju sambil membawa Lian Hua Baohu yang terikat rantai emas bergerak maju. Jintian, akhirnya kamu datang juga, ucap pemimpin kelompok dengan sombong. Serahkan orangku sekarang juga, jika tidak, kalian, ternyata sudah berani mengancam, ucap salah satu dari ketiga sosok tersebut menatap Lian Hua Jintian dengan tatapan meremehkan. Jika kami tidak mau, bagaimana? Sosok lainnya berbicara dengan sombong. Kalian, ucap Lian Hua Jintian dengan sangat kesal. Jika kamu ingin sampah ini, berlututlah. Akui dulu kesalahanmu. Setelah itu buat perjanjian bahwa kalian akan memberikan setengah kekayaan gunung kecil api putih sebagai ganti rugi atas kematian anggota kami yang telah kalian bunuh. Ucap sosok tersebut dengan sombong disertai gelak tawa pasukan yang berada di belakangnya. Jintian, kami juga ingin setengah dari kekayaan kalian sebagai ganti rugi atas kematian anggota kami yang telah kalian bunuh. Ucap pemimpin kelompok dari organisasi Tanda Dewa ikut berbicara, membuat tempat itu begitu tegang. Paman, jangan pedulikan aku. Pergi dan tinggalkan tempat ini. Aku akan membawa mereka mati bersamaku. Ucap Lian Hua Baohu berbicara pada Lian Hua Jintian melalui telepati. Pada saat Lian Hua Jintian hendak menanggapi pertanyaan sosok tersebut, tiba-tiba ledakan mahadahsyat mengguncang tempat itu. Duar, ledakan tersebut menghancurkan puncak barat, melempar serpihan jutaan batu raksasa ke berbagai arah. Jintian, apakah sekarang kamu bisu? Ucap pemimpin kelompok dari organisasi Tanda Dewa meledek Lian Hua Jintian. Kalian bukan lagi para dewa kebajikan, tapi para iblis. Menuduh tanpa bukti, merusak tanpa rasa bersalah dan memandang rendah organisasi teratai langit yang selama ini terus melindungi kehidupan di wilayah selatan ini. Mulai hari ini, teratai langit menyatakan perang pada kalian. Ucap Lian Hua Jintian membuat rombongan tersebut tertawa senang. Kalian semua sudah mendengar apa yang disampaikan oleh Jintian. Itu artinya kalian tidak perlu lagi menahan diri. Tapi sebelum itu aku ingin memastikan dan memberikan kesempatan pada orang bodoh ini untuk mempertimbangkan keputusannya. Jintian, akui kesalahanmu, serahkan sumber daya kalian setelah itu tinggalkan. Sebagai organisasi rahasia langit yang melindungi kehidupan, terlarang bagiku memadamkan kekuatan cahaya dalam hatiku, apalagi merendahkan diri pada iblis seperti kalian. Jintian, sesuai dengan permintaanmu, aku akan memulai peperangan ini dengan membunuh sampah ini. Matilah kau, ucap pemimpin kelompok dari organisasi penebas malam tersebut melepaskan tebasan pedang pada leher Lian Hua Baohu yang terikat rantai emas di hadapannya, namun belum sempat tebasan pedang hitam tersebut mengenai leher Lian Hua Baohu. Tebasan cahaya perak keemasan yang muncul dari kehampaan membelah tubuhnya, mengejutkan seluruh pasukannya yang sebelumnya merasa sudah di atas angin. Bagaimana bisa? Kedua sosok yang sebelum mendampingi pemimpin kelompok tersebut bergerak mundur bersamaan dengan munculnya serangan segel teratai emas yang dilepaskan oleh Lian Hua Jintian. Serang, ucap Lian Hua Jintian memberi perintah dengan bergeraknya seluruh pasukan yang ada di puncak utama. Puluhan sosok yang sudah membagi kelompok tersebut bergerak menyerang organisasi penebas malam yang berkumpul di puncak timur dan menyerang pasukan organisasi Tanda Dewa yang berkumpul di puncak barat. Dalam waktu singkat pertempuran para abadi berlangsung di kawasan tersebut. Duar, ledakan mahadahsyat mengguncang kawasan tersebut dengan sangat hebat, melepas gelombang angin pembunuhan hingga 300 km. Kilatan cahaya dari serangan yang dilepaskan saling bertabrakan, menciptakan ledakan dahsyat hingga membuat fenomena langit yang melepaskan medan waktu dengan ekstrim. Di tempat lain,
Sapuan gelombang angin yang membawa aura pembunuhan dari pertempuran yang terjadi di gunung kecil api putih menyapu kawasan selatan hingga 350 km, menimbulkan kepanikan besar di wilayah Kekaisaran Senxia, Kekaisaran Senchun, Kekaisaran Senwang dan sebagian Kekaisaraan Shenzhang. Dalam waktu singkat terjadi kekacauan dan pergerakan besar dari kerajaan-kerajaan kecil merasakan dampak pertempuran tersebut, bergerak menyelamatkan diri menuju ibu kota kekaisaran mereka masing-masing. Duar, duar. Dentuman ledakan pertempuran yang bergema terus muncul saling bersahut-sahutan, menggetarkan daratan membuat semua orang semakin yakin bahwa fenomena tersebut adalah pertempuran para abadi. Di wilayah kehampaan langit Gunung Nanjin. Sus, sus. Sosok Ying Haotian dan Ying Tajun menemui Pang Dahai, Zhao Kang, Ying Yumao dan Ying Lingqi yang berjaga. Saudara, bagaimana ini? Tanya Ying Yumao pada Ying Haotian dan Ying Tajun yang baru saja tiba. Pada saat Ying Haotian hendak menanggapi, King Xia dan King Yongjun dan Zilong muncul di tempat itu. Yang Agung, Tuan Muda, ucap rombongan tersebut berlutut dengan hormat. Bangunlah, ucap King Xia dengan ramah. Terima kasih Yang Agung. Dengan sikap hormat. Hais, organisasi penebas malam ini benar-benar egois, ucap King Yongjun saat melihat pergerakan kecil kawasan luar Gunung Nanjin bergerak dan menyelamatkan diri. Tuan Muda, apa rencana kita? Tanya Pang Dahai. Tetap tenang, kita akan tetap bertahan di Nanjin, jawab King Yongjun menanggapi. Baik Tuan Muda. Tapi aku yakin Yang Mulia pasti ada di tempat itu, lalu apa yang harus kita lakukan? Tanya Pang Dahai dengan serius. Tenanglah, tugas kita adalah melindungi tempat ini, ucap King Xia menanggapi, yang sudah memastikan bahwa getaran gelombang angin yang tiba di wilayah Nanjin tersebut adalah peperangan tingkat abadi. Baik Yang Agung, dengan sikap hormat, Jun Zilong tenangkan semua orang, ucap King Xia memberi perintah. Baik kakek buyut, dengan sikap hormat lalu meninggalkan wilayah kehampaan langit Gunung Nanjin. Di tempat lain, di wilayah kehampaan langit Gunung Kecil Api Putih. Duar, duar. Ledakan maha dahsyat saat serangan dari berbagai teknik saling beradu, menciptakan ledakan dahsyat yang melepaskan gelombang angin, melemparkan pecahan senjata dan potongan tubuh mereka yang terbunuh ke berbagai arah. Tidak ada yang ingin menggunakan kekuatan puncak dan menunjukkan rahasia kekuatan sejatinya. Masing-masing saling menjaga jarak untuk melemahkan lawan. Tidak heran jika pertempuran ini berlangsung lama. King Ruo membatin, mengamati puluhan sosok yang kini mulai menggunakan tubuh transformasi mereka. Dari arah barat, dari 35 anggota organisasi Tanda Dewa yang sebelumnya menghancurkan puncak Gunung Barat, kini tersisa 25 orang yang kini mulai dipukul mundur. Bahkan beberapa dari mereka telah dilukai oleh anggota organisasi Teratai Langit yang berjumlah 20 orang. Segel Teratai Langit ini, ucap anggota organisasi Tanda Dewa membatin kesal saat ratusan kertas talisman dan serangan yang mereka lepaskan dapat dihalau oleh segel Teratai Langit. Saudara, aku akan memanggil bantuan, ucap wakil pemimpin kelompok sambil memecahkan lencana giok merah. Dari arah timur, dari 50 anggota organisasi penebas malam yang merupakan para abadi tingkat 3 hingga tingkat 5, kini tersisa 40 orang, terus bergerak menekan anggota organisasi Teratai Langit yang berjumlah 40 orang. Terus serang, ucap pemimpin kelompok organisasi penebas malam memberi perintah, yang kini begitu berambisi untuk membunuh Lian Hua Jintian yang berada di tengah pasukannya. Teknik pertempuran formasi teratai ini benar-benar sulit diatasi, selain pertahanannya yang begitu kuat. Serangan mereka juga begitu terarah, ucap anggota organisasi penebas malam saat tembakan tombak api yang sesekali muncul dari pusat formasi teratai yang terus berputar-putar menargetkan satu orang dari mereka dan membunuhnya. Teknik penebas malam, ucap sosok yang mengambil alih memimpin pasukan mengarahkan pasukannya menciptakan 3 pedang hitam raksasa, yang langsung bergerak menyerang segel teratai emas yang melindungi Lian Hua Jintian dan pasukannya. Leluhur, ucap Lian Hua Baohu yang selesai memulihkan diri berbicara pada King Ruo yang mengamati pertempuran tersebut.
Pulihkan dulu dirimu, ucap King Ruo sambil memeriksa keadaan Lian Hua Baohu yang berada di sisinya. Tapi leluhur, aku tidak bisa membiarkan mereka bertempur begitu saja, dengan wajah sedih. Segel perlindungan teratai emas dan formasi serangan ini telah terbentuk sempurna. Jika kamu memasukinya, itu akan membuat celah dan itu sama saja merusak pertahanannya, ucap King Ruo dengan serius. Lalu leluhur, apa yang harus aku lakukan? Lihat mereka yang terluka. Mereka pasti akan memulihkan diri dengan menghindari medan pertempuran ekstrim ini, dan itu adalah kesempatanmu, jawab King Ruo mengitari pandangannya memeriksa kawasan gunung kecil api putih yang kini lebih mengerikan dari wilayah kehampaan abadi badai ruang dan waktu. Baik leluhur, hendak bergerak namun langsung dihentikan oleh King Ruo. Baohu, apakah kamu ingin mengacau? Sebelum bertindak tenangkan pikiranmu. Jika kamu menyerang sekarang, itu akan membuat mereka akan lebih waspada. Kesempatanmu untuk mengambil keuntungan akan sia-sia. Buat mereka seolah-olah tidak ada anggota organisasi teratai langit di sekitar sini, ucap King Ruo dengan serius. Baik, leluhur, tapi bagaimana jika ada kekuatan yang menggunakan kesempatan ini untuk mengacau? Apakah kamu pikir organisasi lain berani menentang mereka? Jintian saja jika aku tidak memarahinya juga tidak akan berani melakukan perlawanan, ucap King Ruo menanggapi. Baik leluhur, terima kasih sudah mengingatkan. Sambil menenangkan diri, leluhur, ucapnya dengan ragu. Bicaralah, ucap King Ruo dengan tenang. Mengapa leluhur tidak ikut, ucapnya ragu. Baohu, aku adalah orang luar. Tidak baik ikut campur secara langsung. Aku datang karena ingin memastikan dampak dari pertempuran ini tidak keluar dari wilayah gunung kecil api putih. Selain itu aku juga ingin memastikan keamanan puncak utama serta keselamatan kalian berdua. Jika kalian berdua baik-baik saja, itu sudah cukup, jawab King Ruo yang menjelaskan alasannya membuat Lian Hua Baohu terharu. Terima kasih leluhur, menatap King Ruo dengan sikap hormat. Tunggu kesempatan dan bergerak, ucap King Ruo sekali lagi mengingatkannya. Baik leluhur. Mengamati pertempuran hebat yang ada di bawahnya dengan seksama. Leluhur, ucap Lian Hua Baohu dengan ragu. Bicaralah, ucap King Ruo dengan tenang. Mengenai puncak utama, ucapnya penuh arti. Baohu, di dalam perut gunung puncak utama terdapat peninggalan sejarah dan rahasia klan Lian Hua serta inti api pembunuh abadi. Mengenai api pembunuh abadi, apakah Jintian sudah membantumu menguasainya? Tanya King Ruo sambil mengamati pertempuran yang ada di bawahnya. Sudah leluhur, sambil menunjukkan api putih yang muncul di telapak tangan kanannya. Bagus, ucap King Ruo dengan tenang. Semakin lama pertempuran tersebut semakin mengerikan, menciptakan berbagai fenomena ekstrim, membuat pemandangan di kawasan tersebut benar-benar mengerikan. Duar, ribuan cahaya yang saling bertabrakan tersebut, menciptakan ribuan retakan tanah seperti sungai raksasa kering. Tidak hanya itu, juga muncul sapuan angin hitam setajam pedang mulai menyebar hingga 20 km. Leluhur, fenomena ekstrim ini jika tidak segera ditangani akan menghancurkan daratan selatan. Bagaimana ini? Tanya Lian Hua Baohu dengan serius, saat retakan raksasa tersebut mulai mengeringkan aliran sungai. Ini akan menjadi tugasku. Kamu fokus saja dengan tugasmu, ucap King Ruo dengan tenang sambil mengitari pandangannya. Baik leluhur, tapi bagaimana caranya, menatap King Ruo dengan serius. Jika aku sendiri, ini sangat mustahil. Tenanglah, aku akan mengurus masalah ini. Baohu, ingat tugasmu, ucap King Ruo lalu meninggalkan tempat persembunyiannya. Baik, leluhur, ucap Lian Hua Baohu menatap kilatan cahaya keemasan dari sosok King Ruo menghilang dari pandangannya. Semoga leluhur bisa menangani masalah ini, ucap Lian Hua Baohu menarik napas panjang saat sapuan angin hitam yang tercipta dari fenomena tersebut mulai menghisap aura kehidupan setiap tumbuhan dan hewan yang dilewatinya. Di tempat lain, King Ruo muncul di hadapan 45 anggota organisasi Pedang Langit yang berada 10 km dari pusat pertempuran.
Kamu, ucap pemimpin kelompok dengan nada tidak senang menatap King Ruo yang muncul menggunakan topeng emas di hadapannya. Apa yang sedang kalian lakukan di tempat ini? Tanya King Ruo melepaskan aura pembunuhan yang samar. Bukan urusanmu, jawab pemimpin kelompok meninggikan suaranya sambil memeriksa tingkat kekuatan King Ruo. Di sana sedang terjadi pertempuran, apakah kalian menunggu untuk mengambil keuntungan? Tanya King Ruo membuat rombongan tersebut semakin tidak senang. Pergi, tinggalkan tempat ini atau apakah kalian juga ingin menjadi iblis dengan membuat kekacauan? Apakah kalian sudah buta? Lihat kawasan ini sekarang, ucap King Ruo meninggikan suaranya membuat rombongan tersebut saling berpandangan. Lalu apa urusannya dengan kami? Seharusnya kamu memarahi mereka, bukan kami, ucap pemimpin kelompok dengan murka. Itu artinya kalian juga ingin membuat kekacauan. Jika benar, lalu apa urusannya denganmu? Jawab pemimpin kelompok memotong kata-kata King Ruo. Ternyata sampah seperti kalian juga ingin mengacau di wilayah selatan. Apakah kalian pikir kawasan ini adalah hutan rimba tanpa tuan? Pergi, ucap pemimpin kelompok sambil melepaskan tebasan pedang emas untuk mengusir dan menguji kekuatan King Ruo. Duar. Tebasan pedang emas tersebut beradu dengan tombak petir yang dilepaskan King Ruo, dan terus bergerak ke arah sosok tersebut. Duar, tombak petir tersebut menghancurkan sosok tersebut dengan seketika, membuat puluhan sosok lainnya langsung bergerak menjaga jarak. Sangat mengerikan, membunuh abadi tingkat 6 seperti menampar lalat, ucap rombongan tersebut bergidik ngeri. Hais, kita bahkan melupakan penguasa sejati kawasan selatan ini, ucap sosok lainnya menanggapi menatap King Ruo dengan sikap waspada. Kekuatan yang ditunjukkan King Ruo membuat puluhan anggota organisasi Pedang Langit yang sebelumnya merasa kesal dan begitu meremehkan, kini hanya bisa terdiam bahkan saat bernapas pun mereka harus melakukannya dengan perlahan. Di sana bukanlah pertempuran kami dan juga bukan pertempuran kalian. Jika ingin berperang pergi sekarang juga. Apakah kalian ingin mendapatkan keuntungan tanpa harus bekerja? Ucap King Ruo dengan melepaskan aura pembunuhan yang begitu mengintimidasi. Tidak, Tuan. Kami hanya. Jika demikian, tunggu apa lagi? Melindungi orang-orang yang lemah di kawasan ini adalah tanggung jawab semua orang. Kamu, arahkan pasukanmu untuk menyegel kawasan timur dan kawasan selatan. Ucap King Ruo menunjuk abadi tingkat 6 yang ada di dalam rombongan tersebut. Baik, Tuan. Bersamaan dengan lenyapnya sosok King Ruo dari tempat itu. Ayo mundur, kita tidak bisa membuat segel perlindungan terlalu dekat dengan pusat pertempuran, ucap pemimpin kelompok menjelaskan rencananya, lalu mengarahkan pasukannya untuk segera bekerja. Baik saudara, ucap rombongan tersebut lalu bergerak meninggalkan tempat itu. Di tempat lain, setelah meninggalkan anggota organisasi Pedang Langit di kawasan timur, King Ruo lalu bergerak ke arah utara. Dalam waktu singkat sosoknya muncul di tempat persembunyian kelompok organisasi Istana Dewa Tersembunyi yang berada 10 km dari pusat pertempuran. Kamu, rombongan tersebut terkejut menatap King Ruo yang tiba-tiba muncul di tempat persembunyian mereka. Mengapa kalian begitu terkejut? Tanya King Ruo dengan tenang sambil memeriksa tingkat kekuatan kelompok tersebut. Tuan, tinggalkan tempat ini. Kami, apakah kalian ingin mendapatkan keuntungan tanpa harus bekerja? Tanya King Ruo membuat 35 anggota organisasi Istana Dewa Tersembunyi yang sedang mengawasi jalannya pertempuran tersebut menjadi sangat kesal. Kamu, ucap pemimpin kelompok menatap King Ruo dengan tidak senang. Jika bukan menunggu kesempatan untuk mengambil keuntungan, lalu mengapa kalian bersembunyi? Tuan, jangan ikut campur. Melepaskan aura pembunuhan. Jika tujuan kalian ikut bertempur silakan lakukan sekarang tapi jangan jadi sampah yang menunggu kesempatan untuk mengambil keuntungan. Kamu, jangan memancing kemarahan kami. Lagi pula kami juga tidak mengganggu. Tapi aku benar-benar terganggu dengan tindakan kalian. Sebagai pelindung cahaya apakah mata hati kalian sudah buta? Bagaimana bisa kalian berdiam diri mengabaikan kehancuran tempat ini begitu saja? Ucap King Ruo dengan sangat kesal. Kamu,
Sebelumnya aku sudah meminta anggota organisasi Pedang Langit untuk menyegel kekacauan dari arah timur dan arah selatan. Sekarang giliran kalian untuk menyegel dampak kekacauan dari arah utara dan arah barat. Siapa kamu yang begitu lancang memberi perintah pada kami? Matilah kau, ucap King Ruo sambil melepaskan tembakan tombak petir. Duar. Ledakan dahsyat bergema menghancurkan abadi tingkat 5 yang terus berbicara tersebut dengan seketika, membuat rombongannya langsung mengambil sikap waspada. Tunggu apa lagi? Lakukan sekarang juga. Jika tidak, aku akan membuat tempat ini menjadi kuburan kalian. Ucap King Ruo melepaskan aura pembunuhan yang sangat ekstrim, membuat rombongan tersebut langsung membuat segel perisai pertahanan tubuh mereka. Baik, Tuan, ucap pemimpin kelompok dengan serius. Baik, aku akan mengawasi kalian, ucap King Ruo dengan sosoknya yang langsung menghilang dari tempat itu, membuat rombongan tersebut akhirnya dapat bernapas lega. Ternyata dia seorang king, ucap rombongan tersebut berbicara pada rombongannya dengan bergidik nyeri. Benar-benar kekuatan yang sangat mengerikan. Saudara, apa rencana kita? Tanya rombongan tersebut membuyarkan lamunan pemimpin kelompok yang terdiam mematung. Bergerak, kita memang harus menyegel kawasan ini, ucap pemimpin kelompok memberi perintah lalu menjelaskan rencana mereka. Baik, ucap rombongan tersebut lalu membagi kelompok. Di tempat lain, King Ruo muncul di wilayah kehampaan untuk mengawasi puluhan anggota organisasi Istana Dewa Tersembunyi yang sedang bergerak mundur hilang 5 km dari tempat mereka berada, lalu mulai bekerja dengan menyegel kawasan tersebut. 1 hari kemudian, menjelang malam saat segel dinding emas transparan tersebut hampir tercipta sempurna, tiba-tiba kilatan cahaya dari serpihan pusaka tingkat tinggi yang terlempar keluar dari pusat pertempuran menabrak dinding emas transparan tersebut. Duar. Dinding emas transparan tersebut hancur, membuat puluhan anggota organisasi Istana Dewa Tersembunyi yang bekerja sepanjang waktu begitu kesal. Jika demikian, kita harus bergerak mundur lebih jauh lagi, ucap pemimpin kelompok mengarahkan rombongannya yang tampak begitu kesal tersebut. Rombongan tersebut bergerak mundur hingga belasan kilometer lalu kembali membuat segel perisai emas transparan. Di wilayah kehampaan, King Ruo yang mengawasi pekerjaan rombongan tersebut hanya bisa menggelengkan kepalanya. Itu artinya mereka sudah mulai menggunakan pusaka pembunuh abadi, ucapnya lalu bergerak memeriksa pekerjaan anggota organisasi Pedang Langit yang berada di kawasan timur. Dalam waktu singkat King Ruo akhirnya tiba di tempat anggota organisasi Pedang Langit bekerja, melihat perisai emas transparan yang menutupi kawasan timur dan selatan sudah naik ke atas langit. Syukurlah mereka juga bekerja. King Ruo membatin menatap dinding emas transparan yang sesekali bergetar dihantam gelombang angin hitam. Menjelang pagi saat segel emas transparan dari arah utara yang dibuat oleh anggota organisasi Istana Dewa Tersembunyi mulai bertemu dengan segel emas transparan dari arah timur yang dibuat oleh organisasi Pedang Langit, tiba-tiba dari arah timur muncul 3 abadi yang sangat kuat. Aura ini, King Ruo membatin lalu kembali bersembunyi. Tidak lama kemudian muncul 3 sosok bertopeng emas hitam dengan aura yang sangat kuat dengan sengaja menabrak segel emas transparan tersebut dan merusaknya. Duar. Dinding emas transparan tersebut hancur. Orang-orang ini, King Ruo membatin menahan diri menatap ketiga sosok tersebut dengan kesal yang tidak lama kemudian melintas di hadapannya. Abadi tingkat 7 dan abadi tingkat 8, tapi sosok itu. King Ruo membatin dengan perasaan tidak tenang menatap sosok yang berada di antara kedua abadi tingkat tinggi tersebut, bergerak tanpa melepaskan aura sedikit pun dari tubuhnya. Ketiga sosok tersebut terus bergerak menuju pusat pertempuran. Tidak lama kemudian King Ruo lalu bergerak menyusul ketiga sosok tersebut. Di tempat lain, anggota organisasi Pedang Langit dan anggota organisasi Istana Dewa Tersembunyi yang sebelumnya telah mengerahkan seluruh kekuatannya membuat segel untuk melindungi kawasan tersebut merutuk dengan kesal. Bajingan, apakah orang ini benar-benar buta? Ucap rombongan dari anggota organisasi Pedang Langit dengan sangat kesal. Benar-benar keterlaluan, ucap sosok lainnya ikut berbicara. Terus bekerja,
ucap pemimpin kelompok dengan serius. Terus bekerja, ucap pemimpin kelompok dengan serius. Tapi saudara, dengan wajah kesal. Apakah saudara ingin mencari dan mengurus orang ini? Kekuatan kita masih terlalu lemah, ucap pemimpin kelompok menenangkan banyak orang yang sudah kelelahan tersebut. Jika tahu seperti ini, aku tidak akan pernah pergi, ucap rombongan tersebut menggerutu. Benar, selain tidak mendapat keuntungan, kita justru menjadi pekerja. Sosok lainnya menimpali. Apakah dengan diam bisa menyelesaikan masalah? Tenanglah, aku yakin tuan itu tidak akan diam. Setelah segel ini bertemu dengan segel lainnya secara sempurna, segel ini akan membentuk segel abadi, jadi kita bisa pergi dari kawasan ini. Aku sudah melaporkan masalah ini pada pemimpin utama, ucap pemimpin kelompok dengan serius menenangkan banyak orang yang langsung berhenti bekerja tersebut. Baik, ucap rombongan tersebut dengan wajah lelah lalu kembali bekerja. Dari arah utara, puluhan anggota organisasi Istana Dewa Tersembunyi yang bekerja membuat segel di kawasan utara juga ikut menggerutu. Benar-benar keterlaluan, ucap rombongan tersebut dengan kesal, namun juga tidak berani untuk bergerak mengejar ketiga sosok bertopeng emas hitam tersebut. Terus bekerja. Setelah segel ini terhubung dengan segel dari arah timur, kita akan meninggalkan tempat ini. Ucap pemimpin kelompok mengarahkan rombongannya. Benar, melindungi banyak orang juga bagian dari tugas kita, ucap abadi tingkat 5 menyemangati semua orang. Di tempat lain, 150 km dari perbatasan Gunung Kecil Api Putih. Dari arah utara, puluhan ribu prajurit elit dari Kekaisaran Senwang yang sebelumnya dapat berjaga dengan tenang di kawasan itu, dikejutkan dengan munculnya gelombang angin hitam yang kembali menyapu kawasan tersebut. Tidak hanya di perbatasan utara, sapuan angin ekstrim tersebut yang juga dirasakan oleh pasukan elit Kekaisaran Senxia dan Kekaisaran Senchun dari arah timur dan puluhan ribu prajurit elit Kekaisaraan Sensang dari arah barat membuat mereka kembali mengerahkan kekuatannya untuk menahan serangan gelombang angin yang sangat dahsyat tersebut. Sus, sus. Perisai emas transparan yang melepaskan cahaya hingga ke langit tersebut menerangi langit yang masih gelap. Duar, duar, gelombang ledakan dahsyat yang bergema dari kejauhan semakin intens terdengar, membuat mereka yang menjaga segel perisai dinding emas transparan semakin tidak tenang. Apakah pertempuran ini bergerak dan meluas? Jika seperti ini, ucap para komandan pasukan dengan perasaan tidak tenang. Pertahankan segel. Kuatkan semangat dan keberanian kalian, ucap jenderal pasukan memberi semangat. Di tempat lain, pusat pertempuran. Sus, sus. Ketiga sosok bertopeng emas hitam tiba di atas langit Gunung Kecil Api Putih, lalu mengawasi pertempuran dari tempat persembunyian. Tidak lama kemudian King Ruo yang bergerak di balik mantra formasi ilusi menyusul ketiga sosok tersebut. Siapa mereka ini? King Ruo membatin, mengawasi ketiga sosok tersebut dari tempat persembunyiannya dengan seksama, sambil mencari keberadaan Lian Hua Baohu yang telah meninggalkan tempat bersembunyiannya. Saat hari benar-benar terang ketiga sosok tersebut juga masih belum bergerak dari tempat persembunyiannya, membuat King Ruo menjadi semakin penasaran. Menjelang sore tiba-tiba kilatan cahaya emas menyelimuti kawasan langit Gunung Kecil Api Putih hingga puluhan kilometer. Akhirnya segel tersebut tercipta, semoga dapat menahan dampak ledakan dahsyat pertempuran ini. King Ruo membatin sambil mengawasi pertempuran yang terus berlangsung di kawasan Gunung Kecil Api Putih yang kini benar-benar begitu mengerikan. Di tempat lain, puluhan anggota organisasi Pedang Langit di kawasan timur dan organisasi Istana Dewa Tersembunyi di kawasan utara yang telah menyelesaikan pekerjaan mereka menyegel kawasan pertempuran tersebut, lalu bergerak menjauh hingga puluhan kilometer untuk menghindari pengawasan King Ruo. Sus, sus. Mereka bergerak meninggalkan kawasan tersebut dengan perasaan kesal dan kecewa, karena niat mereka yang ingin mengambil keuntungan dari kekacauan tersebut digagalkan oleh King Ruo dan dimanfaatkan untuk melindungi kawasan tersebut. Di tempat lain, pusat pertempuran. King Ruo masih berada di tempat persembunyiannya, mengamati ketiga sosok bertopeng emas yang sedang mengawasi pertempuran di bawah mereka.
Saat malam, pasukan organisasi teratai langit mulai mendominasi pertempuran dengan menekan serangan pasukan organisasi penebas malam, yang kini berjumlah 30 orang. Pada saat Lian Hua Jintian sedang menggempur pertahanan anggota organisasi pedang langit, tiba-tiba abadi tingkat 7 yang berada di tempat persembunyiannya melakukan pergerakan. Sosoknya keluar dari tempat persembunyiannya, bergerak menuju segel teratai langit sambil melepaskan tembakan tombak hitam raksasa. Tombak hitam tersebut melepaskan gelombang angin ekstrim dengan aura pembunuhan yang sangat mengerikan, yang langsung menyapu kawasan itu. Duar, ledakan maha dahsyat bergema, saat tombak hitam tersebut beradu dengan segel emas teratai langit yang melindungi Lian Hua Jintian dan pasukannya yang masih utuh tersebut. Segel teratai emas tersebut terlempar ratusan meter hingga menabrak puncak utama gunung kecil api putih. Treng, retakan besar muncul di atas permukaan segel teratai emas, membuat puluhan anggota organisasi teratai langit panik. Tetap tenang, alirkan kekuatan kalian pada inti segel, ucap Lian Hua Jintian menenangkan semua orang sambil menggerakkan segel teratai emas ke tempat lain, bersamaan dengan munculnya tombak hitam raksasa yang kembali menyerang mereka. Duar, tombak hitam raksasa tersebut menghantam dinding gunung kecil api putih, mengguncang gunung tersebut dengan hebat. Pusaka yang mengerikan, ucap anggota organisasi teratai langit dengan perasaan tidak tenang. Pemimpin utama, bagaimana ini? Tanya anggota organisasi teratai langit dengan serius. Tetap tenang, ucap Lian Hua Jintian sambil menggerakkan segel teratai emas yang mengurung mereka menghindari serangan dari anggota organisasi penebas malam dan mencari kesempatan untuk melepaskan serangan pada abadi tingkat 7 tersebut. Di tempat persembunyian, King Ruo yang mengawasi pertempuran tersebut, akhirnya menyadari bahwa ketiga sosok sebelumnya merupakan petinggi organisasi penebas malam. Memanfaatkan kekacauan tersebut, King Ruo yang akhirnya dapat menemukan keberadaan Lian Hua Baohu lalu bergerak meninggalkan tempat persembunyiannya. Sosoknya muncul di samping kiri Lian Hua Baohu. Leluhur, ucap Lian Hua Baohu yang terkejut menyambut kemunculan King Ruo dengan gembira namun juga merasa khawatir. Leluhur, aku bersembunyi di tempat ini karena munculnya dua aura yang sangat mengerikan. Namun sebelumnya aku juga berhasil membunuh 4 anggota organisasi penebas malam yang hendak memulihkan diri 5 km arah selatan dari tempat ini, ucap Lian Hua Baohu menjelaskan pekerjaannya. Bagus, Baohu, dia adalah salah satu sosok yang kamu hindari sebelumnya. Sebenarnya mereka ada 3 orang, satu lagi abadi tingkat 8 namun satu lainnya tidak mengeluarkan aura sedikitpun dari tubuhnya. Ucap King Ruo menjelaskan keberadaan aura yang ditakuti Lian Hua Baohu tersebut. Orang-orang seperti inilah yang perlu kita antisipasi. Alasanku tidak terlibat langsung dalam pertempuran karena orang-orang seperti ini masih belum menunjukkan diri. Baohu, ini baru petinggi organisasi penebas malam, belum petinggi organisasi tanda dewa, ucap King Ruo dengan serius, membuat Lian Hua Baohu menggelengkan kepalanya. Kemampuanku memikirkan masalah ini benar-benar terbatas. Lian Hua Baohu membatin, menatap King Ruo yang menggunakan topeng emas dengan kagum. Lalu leluhur, apa rencana kita? Baohu, kekacauan di kawasan luar sudah dapat diatasi, itu artinya kita tidak perlu khawatir lagi. Jikapun ada yang akan memasuki kawasan ini juga tidak akan merusak segel pemisah yang sudah dibuat, ucap King Ruo menjelaskan pekerjaan yang dilakukan oleh kelompok dari organisasi Pedang Langit dan organisasi Istana Dewa Tersembunyi yang telah menyegel kawasan tersebut. Mengenai sosok itu, apakah kamu ingin menghadapinya? Tanya King Ruo. Kekuatannya berada satu tingkat dari kekuatanku, namun pusaka yang digunakannya, ucap Lian Hua Baohu dengan ragu, menatap abadi tingkat 7 yang sedang membantu organisasi penebas malam menyerang segel teratai emas. King Ruo menganggukkan kepalanya. Benar, tombak hitam itu adalah pusaka abadi. Jika digunakan untuk bertarung melawan satu orang, tombak itu pasti akan menggunakan ukuran yang paling kecil sehingga kecepatan menjadi puluhan kali lipat. Baohu, untuk menghadapinya gunakan gerbang teleportasi hitam, ucap King Ruo dengan tenang.
Tapi leluhur, bagaimana caranya? Menatap King Ruo dengan serius. Bao Hu, lihat, tombak ini bergerak dengan mengunci serangannya. Gunakan kekuatan darahmu untuk menjadikan sasaran serangannya. Lakukan dengan hati-hati agar orang ini tidak curiga, jawab King Ruo menjelaskan rencananya dengan detail. Baik leluhur, aku mengerti. Tapi bagaimana jika sosok itu sudah mengantisipasi cara ini? Pergi, pancing sosok itu ke barat. Aku akan mengurusnya. Selain itu, kirim pesan pada Jintian untuk menggabungkan kekuatan kelompoknya dengan pasukan yang sedang melawan organisasi tanda dewa di bagian barat, ucap King Ruo dengan tenang. Baik leluhur, sambil bersiap memasuki medan pertempuran yang dipenuhi dengan ledakan dan tekanan yang dapat membunuh abadi tingkat 2 dengan seketika tersebut. Dalam waktu singkat, dengan bantuan sosok tersebut organisasi penebas malam yang sebelumnya berada di bawah dominasi organisasi teratai langit langsung membalikkan keadaan. Duar, segel teratai emas mulai retak di beberapa bagiannya, namun dapat dipulihkan oleh Lian Hua Jintian. Aku ingin melihat berapa lama segel sampah ini mampu bertahan. Ucap abadi tingkat 7 tersebut dengan sombong sambil terus melepaskan serangannya. Saat sosok tersebut sedang berusaha menghancurkan segel teratai emas, tiba-tiba Lian Hua Bao Hu yang berada di tempat persembunyiannya melepaskan serangan. Duar, serangan segel teratai emas pembunuhan mengenai sosok tersebut dengan telak, melemparnya hingga ratusan meter. Bao Hu, ucap Lian Hua Jintian dengan khawatir. Paman, tenanglah. Aku dapat mengatasi masalah ini, berbicara pada Lian Hua Jintian melalui telepati. Jangan asal bicara kamu, pergi, ucapnya dengan kesal. Paman, leluhur meminta paman untuk segera menggabungkan pasukan yang ada di barat, ucap Lian Hua Bao Hu sambil melepaskan serangannya, membuat Lian Hua Jintian akhirnya merasa tenang. Ah, berani melakukan serangan diam-diam, ucap sosok tersebut murka. Bukankah sebelumnya kamu juga melakukan serangan dengan diam-diam? Jawab Lian Hua Bao Hu memprovokasi sosok tersebut, bersamaan dengan tombak hitam yang melayang ke arahnya. Duar, tombak tersebut beradu dengan segel pertahanan Lian Hua Bao Hu, melemparnya hingga belasan meter. Belum sempat Lian Hua Bao Hu memulihkan kekuatannya, tombak hitam itu kembali muncul, membuat pertempuran mereka menjadi intens. Di tempat persembunyian, pertempuran Lian Hua Bao Hu dan abadi tingkat 7 tersebut membuat abadi tingkat 8 dan sosok tanpa aura tersebut menjadi waspada. Itu artinya tidak hanya kita yang membuat persiapan dan mengawasi pertempuran ini, ucap sosok tanpa aura abadi berbicara sambil mengitari pandangannya. Sepertinya demikian, ucap abadi tingkat 8 yang dengan segera mengedarkan kesadaran dewanya memeriksa kawasan tersebut. Pemimpin suci, apakah perlu aku turun tangan untuk membantu? Tanya abadi tingkat 8 setelah memeriksa kawasan tersebut yang tidak menemukan satupun orang lain di tempat itu. Aku rasa tidak perlu. Lihatlah orang itu, jawab sosok tersebut, menatap Lian Hua Bao Hu yang sudah menjadi bulan-bulanan abadi tingkat 7. Baik, jawab abadi tingkat 8 dengan tenang sambil mengawasi pertempuran tersebut. 30 menit kemudian muncul segel teratai emas dari arah barat yang sedang melawan gempuran. Puluhan anggota organisasi Istana Dewa Tersembunyi terus bergerak mendekati segel teratai emas yang ditempati oleh Lian Hua Jintian dan rombongannya. Sus, segel teratai emas yang ditempati oleh wakil pemimpin pertama bersama 19 anggota memasuki segel teratai emas yang ditempati Lian Hua Jintian. Pemimpin suci, ucap abadi tingkat 8 dengan serius. Itu artinya kita tidak perlu repot-repot mencari anggota organisasi teratai langit lainnya. Sosok tersebut menanggapi. Duar, ledakan maha dahsyat mengguncang kawasan itu dengan sangat hebat, saat puluhan anggota organisasi penebas malam dan puluhan anggota organisasi tanda dewa kini mengepung segel pertahanan teratai emas dari berbagai arah. Yang terluka, pulihkan diri kalian. Yang masih kuat, terus alirkan kekuatan kalian pada inti segel, ucap Lian Hua Jintian mengarahkan mereka yang baru saja menggabungkan diri dengan kelompoknya. Baik, pemimpin utama, jawab semua orang dengan penuh semangat.
Di sisi lainnya, 1 jam kemudian, duar, ledakan dahsyat bergema, melempar Lian Hua Baohu hingga ratusan meter. Ah! Teriak Lian Hua Baohu dengan tubuh bersimbah darah, terlempar hingga ratusan meter, memulihkan diri dan membuat segel gerbang teleportasi hitam di belakang punggungnya dengan diam-diam. Dasar semut, mati saja kau. Ucap abadi tingkat 7 tersebut bergerak menyerang Lian Hua Baohu sambil melepaskan serangan tombak hitam. Baohu, ucap Lian Hua Jintian panik saat tombak hitam tersebut melesat dengan kecepatan puncaknya. Duar, ledakan dahsyat bergema saat tombak hitam tersebut menghantam segel pertahanan teratai emas yang berada 3 meter di hadapan Lian Hua Jintian. Ah, keparat, teriak abadi tingkat 7 tersebut murka, menatap Lian Hua Baohu yang dapat bergerak pergi, bersamaan dengan menutupnya pusaran hitam gerbang teleportasi hitam. Hais, bocah ini, apakah leluhur yang mengajarinya? Lian Hua Jintian membatin, menatap sosok Lian Hua Baohu yang terus bergerak meninggalkan kawasan tersebut. Sus, abadi tingkat 7 yang begitu murka tersebut bergerak mengejar Lian Hua Baohu dengan kecepatan puncaknya, dengan sosok King Ruo yang juga ikut bergerak meninggalkan kawasan tersebut. Tanpa pusaka itu, aku juga bisa membunuhmu. Teriaknya dengan sangat kesal. Di tempat persembunyian ini, ucap abadi tingkat 8 tampak terkejut, karena tidak menduga Lian Hua Baohu memiliki trik seperti itu. Pemimpin suci, bagaimana ini? Apakah sudah saatnya aku turun tangan? Dengan wajah serius, tunggu dulu. Biarkan pasukan dari organisasi tanda dewa melemahkan pertahanan mereka hingga menemukan celah kelemahan dari segel ini. Selain itu, jika kamu menunjukkan diri, ini akan membuat mereka semakin waspada, jawab pemimpin suci menanggapi dengan tenang. Tapi sampai kapan? Haigu, teknik yang sedang mereka gunakan adalah segel pertahanan terbaik dari dewa awal. Selama kamu tidak menemukan celah kelemahannya, kamu tidak akan pernah mampu menghancurkannya, ucap sosok tersebut dengan serius. Itu artinya ada yang salah dengan informasi yang disampaikan oleh pasukan pengintai malam. Mereka mengatakan bahwa organisasi teratai langit adalah kelompok yang lemah, tapi ini, ucap sosok itu menggelengkan kepalanya. Aku juga tidak menduga jika mereka ternyata menguasai segel terlarang ini, jawab sosok tersebut menggelengkan kepalanya. Sudah mengerahkan banyak orang, tapi kita masih belum bisa mengambil inti api tersebut. Ini benar-benar kerugian yang begitu luar biasa. Apalagi sebelumnya kita juga gagal mengambil potongan tubuh Sang Guandong dari dunia kecil itu, ucap abadi tingkat 8 menggelengkan kepalanya. Haigu, menemukan keberadaan dunia kecil daratan kesedihan fana akan menjadi tanggung jawabmu. Adapun inti api pembunuhan abadi ini, sekuat apapun mereka melindunginya, kelak akan tetap menjadi milik kita. Tapi pemimpin suci, bagaimana jika klan petir? Haigu menjeda kata-katanya saat sosok tersebut menggelengkan kepalanya. Qing Tian adalah orang yang tidak pernah mau ikut campur urusan orang lain. Selama kita tidak menyinggung orang-orangnya, kita aman, ucap sosok tersebut dengan tenang sambil mengawasi pertempuran tersebut. Di tempat lain, 20 km arah barat, Sus, Lian Hua Baohu yang telah kelelahan dengan tubuh bersimbah darah berhenti di puncak gunung kecil. Menunggu abadi tingkat 7 yang terus mengejarnya. Tidak lama kemudian sosok yang terus mengejarnya dengan murka menyala tersebut muncul 100 meter di hadapannya. Apakah hanya seperti ini kecepatanmu? Menatap Lian Hua Baohu dengan seringai dingin. Tuan, aku akan menyerah. Tapi sebelum itu, apakah kamu masih memiliki hak untuk berbicara? Jika ingin menyerah, hancurkan kekuatanmu sekarang juga. Menatap Lian Hua Baohu dengan sombong. Maaf, aku bercanda, ucap Lian Hua Baohu yang tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Kamu, dengan sangat kesal, apakah kamu pikir aku benar-benar pergi? Perlu kamu ketahui bahwa ini adalah kelima kalinya aku melakukan cara seperti ini, ucap Lian Hua Baohu membuat sosok tersebut langsung melepaskan kesadaran dewanya untuk memeriksa kawasan tersebut. Apakah kamu ingin membual? Bergerak mendekati Lian Hua Baohu yang sedang tertawa.
Itu artinya kesadaran dewamu lemah, ucap Lian Hua Baohu dengan santai membuat sosok tersebut berhenti bergerak. Pada saat dirinya hendak memeriksa kawasan tersebut, tiba-tiba aura yang begitu mendominasi muncul tepat dari atas kepalanya. Oh tidak, ucapnya panik dengan segera mengeluarkan pedang hitam dengan sikap waspada. Apakah kamu pikir hanya organisasi penebas malam yang memiliki pelindung suci? Sambil bergerak menjauh dari tempat itu, membuat sosok tersebut semakin tidak tenang. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.